Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Petrus yang kedua ini merupakan ucapan perpisahan dari Petrus kepada jemaat Kristen yang ada di berbagai tempat. Sebab Petrus akan meninggalkan dunia ini, atau dia akan menanggalkan kemah tubuhnya. Itu tertera dalam ayatnya yang ke-14 ya, dari pasal 1 ayat 14 tadi. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Petrus sudah tahu bahwa dia akan segera meninggalkan dunia ini. Dan sebelum tiba pada waktunya itu, maka dia menghendaki lewat surat yang dikirimkan ini kepada jemaat selalu mengingat akan pengajaran-pengajaran yang telah disampaikan kepada mereka. Dan juga supaya jemaat tetap mengenal Yesus Kristus, hidup di dalam iman kepada Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan kepada mereka melalui kematiannya di atas kayu salib. Sepanjang isi surat Petrus ini, baik di surat yang pertama dan juga di suratnya yang kedua, kita dapat menemukan beberapa kata kunci yang sangat khas, yaitu iman dan perbuatan, serta penderitaan dan kasih karunia Allah. Oleh kuasa Roh Kudus, Allah menganugerahkan iman percaya bagi umat. Jadi kita bisa beriman bukan semata-mata karena kita bisa berpikir dan kita bisa mengetahui kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tapi itu semua karena karya Roh Kudus yang mendiami diri kita, sehingga kita bisa menyaksikan dan kita bisa mengakui Yesus adalah Tuhan. Alkitab jelas mengatakan hanya oleh kuasa Roh Kudus orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, mereka hanya mengakui Yesus sama seperti nabi ataupun pengajar-pengajar lainnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, oleh tuntunan Roh Kudus juga yang telah mengaruniakan iman kepada kita umat percaya, Dia juga yang menolong kita untuk bisa merealisasikan iman itu dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Nah, pengajaran dengan kata-kata yang khas inilah yang ditonjolkan dalam surat Petrus kepada jemaat. Di dalam ayat 3 dan 4 yang menjadi bacaan kita pada saat ini, Petrus sangat menekankan bahwa hanya oleh kasih karunia yang mulia dan ajaib, maka Allah memanggil dan memilih suatu umat kepunyaannya. Jadi kita orang Kristen menyebut diri umat kepunyaan Allah, bangsa pilihan, karena memang Allah yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Dia, tapi Kristus yang memilih kita untuk menjadi orang-orang yang terhisap. Terhisap artinya yang masuk, menyatu dengan Kristus dan menerima hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Petrus di sini menyatakan yang mulia dan ajaib. Itu tertera dalam ayatnya yang ketiga. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Petrus menekankan hal ini untuk memberikan sebuah pemahaman bagi kita bahwa Allah yang memanggil kita ini adalah Allah pencipta, Bapa yang kekal, Bapa yang berkuasa dalam kehidupan ini.
Kita nih siapa, Bapak Ibu? Kalau kita bercermin, kita melihat sesungguhnya kita nih orang-orang biasa yang seringkali jatuh dalam dosa. Tapi Allah berkenan memilih dan memanggil kita. Itu bukan karena kekuatan kita, karena kita tahu berbuat baik. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai, bukan karena banyak hal yang kita miliki, atau karena prestasi yang kita telah raih. Tapi semata-mata itu karena kasih Allah, kuasa Allah yang mulia dan ajaib. Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang mau hidup berdampingan dengan kita manusia ciptaannya. Dia turun dari sorga ke dunia, dan kepada kita di dunia ini kita dianugerahkan keselamatan supaya kelak nanti kita juga kembali kepada Dia, menyatu dengan Dia dalam kerajaan sorga, kerajaan yang mulia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam panggilan dan pemilihannya itu Allah bermaksud untuk menganugerahkan janji-janjinya, ya, kata Petrus. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Jadi Tuhan punya maksud yang indah buat setiap kita. Ketika Dia memanggil kita, menganugerahkan persekutuan yang erat dengan Kristus, Dia ingin memberikan janjinya kepada kita supaya kita yakin dan percaya bahwa janjinya pasti terwujud, yaitu janji kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kepada manusia yang suka ingkar janji saja, kadang kita masih mau mengharapkan janjinya, ya. Padahal kita tahu dia pernah ingkar janji, ya. Tapi kita tetap mengharapkan, ayo ya, berikutnya jangan ingkar lagi ya. Tapi dia ingkar lagi, mereka ingkar lagi, tapi tetap kita mengharapkan janjinya itu. Nah, apalagi kalau kepada Tuhan, harusnya kita yakin sepenuhnya Dia tidak pernah ingkar janji. Pernahkah Tuhan ingkar janji terhadap Bapak Ibu Saudara? Pernah? Tidak pernah. Mungkin kita berdoa, kita meminta, jawabannya lama, atau mungkin jawabannya tidak. Tapi bukan berarti Dia ingkar janji. Dia menjawabnya, tapi sesuai kebutuhan kita dan sesuai dengan waktu Tuhan. Kalaupun Tuhan menjawabnya tidak, itu bukan karena Dia mengecewakan kita, Dia bermaksud menyakiti hati kita, tapi Dia tahu bahwa apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan apa yang kita perlukan, yang mungkin bisa saja membuat kita malah mengecewakan Tuhan atau meninggalkan Dia, ya. Kita bisa menyaksikan dalam kehidupan kita bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Termasuk salah satunya janji yang masih kita nantikan saat ini adalah kedatangannya kembali. Nah, Petrus secara tersirat mengatakan di sini yakin bahwa Tuhan berjanji, janji-janji yang mulia, janji yang manis dan indah nanti akan diwujudkan. Dia pasti akan datang kembali. Sekarang belum waktunya, ya. Orang Kristen yang sedang dalam penderitaan dan persekusi pada waktu itu, ya, mengharapkan Tuhan segera datang supaya mereka luput dari kesengsaraan itu, dari penderitaan badani. Tapi Tuhan belum datang, ya, bahkan sampai sekarang, ya, sudah sekitar 2000 tahun mungkin Tuhan belum datang. Tapi Petrus sampaikan, yakin Tuhan pasti akan datang. Jika kita bagaimana mempersiapkan iman kita, mempersiapkan kehidupan yang beriman kepada Dia, supaya ketika Dia datang kembali, kita hidup dalam kesatuan dengan Dia. Tuhan sudah memberikan, ya, janji yang nyata sampai nanti pemenuhannya
ketika dia datang kedua. Janji yang nyata yang sudah dia berikan. Mungkin istilahnya kalau kita beli rumah atau beli sesuatu barang yang berharga ya, ada DP-nya istilahnya. Nah, ada DP-nya apa? Waktu Yesus datang dan dia mati di atas kayu salib, lalu dia bangkit. Tuhan sudah nyatakan yang pertama janjinya. Ini ada. Pemenuhannya nanti, yakin. Tinggal kita menunggu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang kita lewat bacaan ini kita diarahkan, kita yakin gak bahwa Kristus itu memang Allah Bapa yang datang dari sorga dan akan memberikan kerajaan sorga kepada kita? Yakin gak Bapak Ibu? Apakah janji Allah hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani kita di dunia ini? Tentu tidak kan? Janji Tuhan kan sampai ke dunia yang akan datang. Kehidupan kita bersama dengan Dia. Kita jangan hanya berharap janji Tuhan selama kita di dunia ini. Hal-hal yang sifatnya material, kepuasan duniawi. Tapi kita harus yakin ada yang lebih besar, yang lebih indah, yang bukan karena upaya kita, tapi karena anugerah daripadanya. Kita harus percaya bahwa kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu mau masuk sorga? Bapak Ibu yang di luar sana mau masuk sorga? Mau. Siapa yang mau sekarang? Langsung tak ada. Hari ini tunggu dulu Tuhan. Saya percaya Engkau sudah datang memberikan kerajaan sorga bagiku. Tapi Tuhan, jangan sekarang, ya. Mungkin gitu kali ya Bapak Ibu dalam hati ya. Nah, kita yakin kita semua adalah warga kerajaan Allah lewat baptisan yang kita terima. Di situ ada janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Namun sebelum kita sampai pada jalan itu, sebelum kita tiba pada tempat itu, ya Tuhan mempersiapkan kita di dalam dunia ini. Supaya kita dalam iman ini bertumbuh dan terrealisasi dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Ya. Iman tanpa perbuatan pincang. Perbuatan tanpa iman mati. Nah, kita mau pilih yang mana? Ya dua-duanya, bahwa kita harus beriman dan kita berbuat. Bukan kita hanya beriman dan tidak berbuat, atau kita hanya berbuat dan tidak beriman. Bukan itu. Nah, selama kita hidup di dalam dunia sebelum tiba waktunya kita menuju rumah Bapa di sorga, di sini kita diingatkan ya, karena Petrus dia akan ke sana. Jemaat yang belum, dia sedang mempersiapkan supaya jemaat hidup sungguh-sungguh melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan damai sejahtera, perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kemuliaan Allah, perbuatan-perbuatan yang bisa menumbuhkan persekutuan dan membangun persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin salah satu kalau di dalam jemaat kita ya, saya mau ngangkat contoh suatu kebersamaan hidup beriman yang menumbuhkan persekutuan, membangun persekutuan, adalah salah satunya yang disiapkan oleh Majelis Jemaat GPIB Maranatha Pangkal Pinang, adalah dengan kepersertaan BDK. Apa itu Bapak Ibu? Pelayanan BDK, bantuan diakonia kedukaan. Mungkin sebagian orang ada yang merasa, saya kan belum ke sana, nanti dulu. Betul. Tapi dalam membangun persaudaraan dan persekutuan, nah, warga jemaat diharapkan ikut ambil bagian di dalamnya. Berapa bayar BDK per bulan? Bapak Ibu tahu nggak berapa? Kira-kira 15.000, 20.000? Kecil atau besar tuh Bapak Ibu? Kecil ya. Per bulan, per kakak, bukan per jiwa, per kakak ya. Nah,
Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mendapatkan sebuah tempat, ya artinya yang sifatnya duniawi, sebuah tempat, kita saja berjuang bersama-sama, ya, mengembangkan pelayanan ini, menyokong pelayanan ini, supaya semua orang mendapatkan hak yang sama. Ya, bagaimana mungkin kalau pelayanan ini yang sebenarnya harus kita sokong, lalu kita kurang menyokongnya. Bagaimana rasanya? Ada ketidakdamaian. Loh kok sini begini, si itu begitu. Sehingga majelis jemaat lewat PHMC dan Komisi Diakonia sedang mempersiapkan SOP-nya. Bukan SOP ya, bukan SOP makanan, SOP ya. Standard atau operation. Standard operation procedure ya. Jadi ini adalah satu bentuk yang nyata di tengah-tengah jemaat, bagaimana kita membangun persekutuan, bagaimana kita berbuat baik dengan memperhatikan sesama, memperhatikan diri kita sendiri lewat kegiatan yang sederhana ini, di mana Komisi Diakonia mari bersama-sama untuk kita urun rembuk, untuk kita berpartisipasi dalam kegiatan ini. Bukan berarti Komisi Diakonia atau majelis jemaat mempersiapkan Bapak Ibu menuju ke sana, bukan. Tapi kita mau ambil bagian di dalamnya. Ya. Sedangkan hal-hal yang sederhana saja, perkara makanan, ya 20.000, 30.000, kita bisa membelinya tanpa kita merasa itu mahal, itu murah. Ya. Ini bagaimana dengan BDK? Murah. Jadi lewat khotbah ini mau disampaikan kepada Bapak Ibu semua, mari ambil bagian di dalamnya dan tekunlah di dalam membayar iurannya. Tapi bukan Ibu Pendeta lagi kasih iklan nih Bapak Ibu, bukan. Tapi mau mengingatkan tugas tanggung jawab pelayanan kita bersama, ya, supaya komisi dan ketua 1 PHMJ yang membidangi diakonia, ya, kita bisa ya mengatur, mengkoordinir semuanya dengan baik supaya semua keadaan damai sejahtera adanya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin saya mau ambil contoh aja lagi. Ya. Siapa di sini yang suka merokok? Malu, Bu Pendeta. Bu Pendeta pasti tahu kok. Ya. Rokok saja yang secara medis bisa mempercepat, memperlancar, memuluskan jalan kita menuju rumah Bapa di sorga. Kita nggak pernah nawar. Ada yang nawar harga rokok? Nggak ada. Ada yang nawar harga BDK segitu? 20.000? Keberatan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari untuk segala sesuatu, untuk masa depan kita, kebersamaan kita, baik untuk diri kita sendiri maupun bersama dengan Bapa di sorga, mari kita wujudkan sikap iman kita yang penuh dengan tanggung jawab. Karena apa yang disampaikan oleh Petrus dalam bacaan kita ini kelihatannya sederhana, ya. Iman yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan melalui tahapan-tahapan yang kelihatan sederhana tapi itu sangat berat. Coba kita lihat dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Kepada ketekunan kesalehan. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara seiman, kasih untuk semua orang. Petrus hendak membuka wawasan berpikir kita secara iman bahwa hidup di dalam Kristus bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi hidup untuk kepentingan bersama. Seperti Kristus yang datang ke dalam dunia bukan untuk kepentingannya sendiri,
tapi untuk kepentingan kita semua yang hadir pada saat ini, supaya kita boleh berada bersama dengan Dia dalam rumahnya di sorga. Walaupun belum sekarang Bapak Ibu, belum sekarang ya, ada waktunya tiap orang, tapi kita harus yakin bahwa selama-lama kita hidup, kita maunya dekat dengan Tuhan Yesus. Nah sekarang selama kita masih berada di dalam dunia ini dengan kesempatan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, marilah kita melakukan seperti yang disampaikan oleh Petrus. Perbuatan iman yang nyata dalam kebajikan, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik, pengetahuan yaitu hikmat, sehingga dalam melakukan perbuatan baik bukan menurut ukuran kita, tapi menurut kehendak Tuhan. Dan di dalam perbuatan baik itu kita juga diarahkan untuk penguasaan diri, yang artinya tidak mudah terpancing emosi, tidak merendahkan orang lain, menjaga hati, pikiran, dan perilaku sesuai dengan tatanan Injil Kristus, sabar dalam penderitaan. Dan di dalam penguasaan diri ditekankan ketekunan, tekun, sabar, dan patuh kepada Tuhan, menerima berbagai tantangan dan ujian hidup ini, supaya di dalamnya kita diproses, dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan gambaran Kristus, anaknya yang tunggal. Dan di dalam ketekunan ini adalah kita mampu menyatakan sikap hidup iman yang konsisten dalam kasih untuk semua orang. Jadi Bapak Ibu, mari kita pakai kesempatan ini dalam kehidupan kita pribadi maupun dalam keluarga untuk menyatakan kemuliaan janji-janji Allah dan untuk menyatakan kemurahan Allah yang telah menyelamatkan kita dan menganugerahkan panggilan sorgawi, pilihan menjadi umat kepunyaannya sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, sekarang kita sudah punya jam